Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Alhamdulillah teman-teman, di episode kali ini kita masih bertemu lagi dan masih bersama saya Davina Hairunisa. Semoga teman-teman puasanya masih lancar terus ya sampai akhir dan nggak ada bolong-bolongnya, amin. Jadi aku nggak sendirian nih hari ini. Di episode kali ini aku ditemenin sama Mas Yunus. Assalamualaikum Mas Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Yunus di episode kali ini mau nyampein materi tentang 5 amalan utama. Nah, langsung aja kita ke materinya. Silakan Mas Yunus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu andilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita di puasa yang kesekian kali ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah kita masih dimampukan untuk mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam bulan puasa. Tahu nggak? Amalan di dalam puasa itu sangat banyak sekali dan dilipat gandakan semua, termasuk zikir, sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Namun dari amalan-amalan itu ada 5 amalan utama yang ada di dalam bulan puasa, yang mana amalan-amalan itu pahalanya sangat besar. Yang pertama yaitu adalah puasa itu sendiri. Bahkan di dalam hadis diterangkan bahwa puasa dan Al-Quran, maksudnya barang siapa yang berpuasa dan membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka nanti puasa dan Al-Quran tersebut bisa menjadi syafaat untuknya, gitu. Nanti di akhirat puasa bilang, ya Allah saya puasa nih, dulu Devina di dunia menjalankan saya, istilahnya berpuasa, maka sekarang saatnya saya untuk membalas dia. Yang mana nanti di harinya orang manusia sedang kesusahan, sedang membutuhkan pertolongan, puasa itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita menjalankan puasa dengan seperti tadi yang telah dijelaskan, yaitu dengan iman dan mencari pahala. Imanan wahtisaban. Maka puasa itu sendiri nanti akan menjadi syafaat. Syafaat adalah sebagai penolong kita ketika nanti manusia atau makhluk sedang kesusahan di hari kiamat. Nah, puasa sendiri itu juga merupakan sesuatu yang luar biasa, yang mana pernah saya jelaskan bahwa hanya Allah lah yang berhak memberi pahalanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan puasa tersebut. Yang kedua, amalan yang kedua adalah tarawih atau sholat sunnah tarawih, yang mana pahalanya juga tidak kalah besar. Di dalam hadis diterangkan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Jadi pahalanya sama nih kayak puasa. Jadi diampuni dosa-dosanya. Loh mas, saya kan sudah puasa, dosa-dosa saya sudah diampuni, sekarang diampuni lagi. Ketika dosa kita sudah habis, namun ampunan kita masih ada, maka derajat kitalah nanti yang akan dinaikkan oleh Allah. Maka jangan bosan-bosan untuk kita ikut sholat tarawih. Jangan sampai sholat tarawih hanya seperti sholat kendang. Pas rakaat umpama yang 22 sampai 23 ya, sholatnya pas rakaat kedua pertama. Habis itu nunggu imamnya sambil duduk-duduk, pas rakaat ke-23 atau enggak pas witir baru ikut lagi. Nah, nggak boleh itu seperti itu. Selain itu, pahalanya tarawih yaitu ketika kita sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai dari awal, maka dihitung di harinya atau di malamnya sama dengan dia sholat terus semalaman. Tuh, luar biasa. Padahal mungkin kalau tarawih jam 9 udah selesai ya kan. Nah, tapi pahalanya itu dihitung sampai semalaman, sampai habis malam kita sholat terus pahalanya. Tuh, luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Di dalam bulan puasa
pahala-pahala semua dilipatkan. Dan membaca Al-Quran adalah salah satu pahala yang sangat luar biasa. Karena satu huruf ketika kita membaca Al-Quran, maka oleh Allah dihitung 10 kebaikan. Itu satu huruf. Gitu ya. Sedangkan ketika kita membaca Al-Quran, nggak mungkin dong masa kita membaca Al-Quran hanya satu huruf aja, alif. Nggak mungkin ya kan. Dan itu semuanya pahalanya nanti oleh Allah akan dilipat gandakan lagi sampai ila masya Allah, gitu ya, sampai tidak terhitung. Nah, itulah kebaikan-kebaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah Lailatul Qadar. Di dalam 10 malam yang akhir ada yang namanya iktikaf. Jadi Nabi Muhammad pernah diriwayatkan, pernah diberi wahyu oleh Allah di dalam surat Qadar bahwa di dalam bulan Ramadan ada yang namanya malam Qadar. Malam Qadar itu bisa diraih di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Ketika itu ada cerita, ada ulama yang mana dia selama 80 tahun dia beribadah terus tidak pernah maksiat. Ketika diceritakan kepada para sahabat langsung merasa istilahnya down. Waduh, kok bisa? Berarti kita tidak akan pernah bisa membandingi pahala itu, Nabi. Sedangkan kita berdagang, kita juga bercanda sama keluarga, kita juga bekerja dan lain sebagainya. Bagaimana kami bisa istilahnya mendapatkan pahala yang sebesar itu? Tapi oleh Allah diberi wahyu di surat Al-Qadar itu, jangan khawatir karena di dalam bulan Ramadan ada malam yang utama yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. 1000 bulan kalau kita hitung itu kurang lebih 83 tahun. Itu pahalanya, padahal dikerjakan hanya 1 malam saja, yaitu dicari ketika di 10 malam yang akhir. Makanya diusahakan kita diusahakan bisa iktikaf di 10 malam yang akhir, gitu ya, di masjid-masjid, atau untuk mencari Lailatul Qadar itu bisa di mana saja. Namun kalau untuk iktikaf itu di masjid. Karena apa? Karena kalau di masjid kita bisa lebih konsentrasi, entah membaca Al-Quran, entah itu berzikir dan lain sebagainya. Esensinya iktikaf sendiri itu adalah berdiam diri di masjid. Ketika kita hanya diam saja, maka kita sudah dapat pahala yang ribuan itu, gitu. Nah, Masya Allah ya, luar biasa, Alhamdulillah. Ketika apalagi kita sholat tahajud, sholat tasbih, atau sholat hajat pas, atau baca Al-Quran, pas baca Al-Quran Lailatul Qadar turun. Sama dengan membaca Al-Quran, lebih baik daripada 83 tahun beribadah. Masya Allah. Kita mungkin umurnya mungkin nggak sampai segitu ya, tapi ini ibadah terus, nggak pernah lahan atau nggak pernah istilahnya berbuat maksiat satu kejap mata pun. Terus yang kemudian yang kelima adalah zakat. Zakat adalah wajib. Siapa sih yang berhak untuk membayar zakat? Namanya kalau di dalam Islam itu dikatakan muzaki. Yang berhak membayar zakat adalah semua manusia. Kalau di dalam hadisnya dikatakan, kalau zaman dulu ya termasuk budak, hamba sahaya ya, hamba sahaya, orang yang merdeka, orang dewasa, laki-laki, perempuan, anak kecil, bahkan yang baru lahir, ketika lahirnya sebelum sholat Idul Fitri, maka wajib membayar zakat. Terus kemudian zakat diberikan kepada siapa? Gitu ya. Zakat diberikan kepada mustahik. Ya, ada 8 asnaf yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kemudian pahalanya zakat, salah satunya adalah zakat ini sebagai pungkasan atau sebagai pahala kita diterima atau tidaknya nanti di akhirat. Karena sebelum bagi orang yang berpuasa, dia beramal ini, beramal itu, beramal dan banyak lain sebagainya. Kalau dia belum membayar zakat, maka pahalanya masih ngawang, istilahnya kalau orang Jawa bilang itu, pahalanya masih ngambang di langit, belum disundul sampai ke langit. Sehingga dengan membayar zakat, dengan menunaikan ibadah zakat, maka zakat itu akan menyampaikan pahala tersebut kepada Allah. Luar biasa kan untuk membayar zakat. Maka diingatkan kembali, jangan sampai kita lupa di dalam membayar zakat. Boleh kok dimulai dari sekarang, dicicil dari sekarang, umpama 1 sok untuk keluarga saya ada berapa gitu ya, umpama ada 5 orang dalam keluarga, ya 5 sok gitu ya, 5 sok kurang lebih berapa. Nah, nanti bisa tanya ke amil masing-masing. Kalau
biasanya di Indonesia itu kurang lebih 2,5 sampai 3 kilo. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin sekian penyampaian 5 amalan yang istilahnya luar biasa pahalanya di bulan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yunus atas materinya. Jadi itu ya teman-teman 5 amalan utama di bulan Ramadan. Jadi kan di bulan Ramadan itu pasti kita udah pasti kita harus ngingkatin iman dan takwa kita ya. Iya, betul. Tapi ada 5 amalan utama yang paling utama yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua saat bulan Ramadan agar ibadah kita bisa diterima, puasa kita bisa diterima, dan pahalanya itu juga dapat banyak pahala. Langsung aja kita masuk ke sesi saum. Followers tanya, Ustadz menjawab. Jadi langsung aja kita ke sesi pertanyaan ya Mas Yunus. Jadi ada pertanyaan dari followers kita di Instagram TVUP. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa amalan yang cocok saat melakukan iktikaf? Di dalam iktikaf itu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi. Nabi, ketika saya iktikaf di dalam 10 malam yang akhir, amalan apa yang harus saya kerjakan? Kemudian Nabi menjawab, yaitu kamu memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Karena di dalam Lailatul Qadar itu kita perlu banyak minta ampun kepada Allah. Karena selain itu juga di hadis lain dikatakan bahwa istilahnya Qadar, buku Qadar kita itu ditulis lagi atau istilahnya dikoreksi lagi. Sehingga ketika kita berdoa yang baik, minta ampunan kepada Allah, maka kita insya Allah akan diberikan ampunan di situ. Sehingga kita perlu memperbanyak doa ampunan seperti yang diajarkan oleh Nabi itu. Baik, terima kasih. Jadi memang ada doa dan amalan yang dilakukan saat iktikaf. Semoga di 10 terakhir malam Ramadan ya, Mas. Jadi buat teman-teman semua, semoga di akhir 10 malam terakhir bulan Ramadan, semoga teman-teman tuh ada keinginan buat melakukan iktikaf di masjid ya. Kalau iktikaf itu khususnya di masjid ya, Mas? Ya, kalau iktikaf di masjid. Kalau untuk mencari malam Qadar itu di mana saja. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mas ya. Jadi ada yang komen nih, Mas. Emang bener ya kalau doa di bulan Ramadan itu cepat diijabah? Kalau misal iya, ada nggak sih amalan untuk yang bisa didapatkan? Ada nggak sih amalan untuk dapetin pasangan yang soleh atau solehah? Jadi nanya nih, amalan apa yang bisa kita dapetin biar bisa dapat pasangan yang soleh dan solehah? Boleh. Jadi begini, jadi di Indonesia itu tidak ada tempat mustajab. Tapi di Arab itu ada tempat-tempat yang mustajab, di Madinah, di Mekah. Nah, di Indonesia ada waktu-waktu yang mustajab, apalagi di bulan puasa, itu sangat banyak, gitu ya. Yang pertama, waktu-waktu mustajabah itu ketika setelah sholat. Ketika setelah membaca Al-Quran, ketika sebelum maghrib, ketika asar tuh, ketika orang-orang pada ngabuburit, nah kita doa tuh, minta jodoh. Iya. Kemudian yang utama jangan lupa, sepertiga malam yang akhir, itu doanya sangat mustajabah. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, Udu'uni astajib lakum. Allah turun ke langit bumi, mengatakan, doalah, tak kabulkan, doalah saya kabulkan, mintalah saya beri. Nah, di situ tinggal kita tuh. Memang ketika sepertiga malam yang akhir itu banyak istilahnya orang-orang yang susah ketika bangun untuk minta, ya apalagi capek ya, keadaan capek dan lain sebagainya. Nah, disitulah Allah memberikan istilahnya pengkabulan atau istilahnya diijabah doa-doa kita, dan bahkan tanpa halangan lagi, istilahnya segitu. Apalagi di bulan puasa yang mana pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, sangat istilahnya potensi sekali untuk dikabulkan. Nah, bagaimana amalan-amalan apa atau doa apa yang istilahnya bisa untuk mendatangkan jodoh yang sesuai dengan keinginan ya, terutama kalau Davina cewek berarti yang soleh ya, jangan sampai solihah juga ya. Kalau yang soleh, yang pertama kita selain doa, yang pertama doa pasti, doa yang di waktu-waktu mustajabah. Terus
doa, di dalam doa diusahakan sholat 2 rakaat dulu. Istilahnya doa hajat dulu, sholat hajat dulu, ya, kemudian doa hajat, la ilaha illallahul halimul karim dan seterusnya. Ya, kemudian perbaiki amalan kita. Karena istilahnya jodoh kita itu seperti cerminan diri kita. Gitu ya. Kalau kita pengen suami yang solih, rajin ngaji, istilahnya, terus rajin bekerja dan lain sebagainya, itu ya kita sendiri dulu kita perbaiki. Gitu ya. Dan cara memperbaikinya ya boleh dimulai dari saat ini juga, apalagi di bulan Ramadan banyak banget pengajian-pengajian yang online ataupun offline pun sangat dibuka gitu ya. Jadi silahkan memperbaiki diri, memperbaiki akhlakul karimahnya, kemudian sembari dengan berdoa. Insya Allah nanti Allah akan mendatangkan jodohnya. Baik, gitu. terima kasih Mas Ines. Jadi itu ya teman-teman, amalan yang kalau misalnya kalian nih udah di umur segini masih belum dapat jodoh gitu ya Mas ya. Jadi kalian bisa lakuin amalan-amalan ini. Jadi ada waktunya tuh, waktu khususnya tuh di sepertiga malam, terus harus sholat hajat dulu gitu ya Mas Yunus ya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman yang udah dengerin materi yang disampaikan oleh Mas Yunus sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah support channel YouTube kita. Dan jangan lupa terus saksikan Takjil Fikom UP setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di channel YouTube Laboratorium Komunikasi TV UP. Dan jangan lupa terus support kita dengan cara subscribe YouTube kita. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.